PDF ini bagian 1, dan ini diambil dari buku yang sama ya, yang sebelumnya, yaitu dari buku Mukhtarat yang itu sama. Jadi buku Mukhtarat, buku Dr. Siapa? Lupa lagi. PDF-nya belum di-share. Dr. Firanda. Nah, belum di-share. Nih ya. Ustadz Firanda, Ustadz. Ustadz Firanda, nah. Ustadz Firanda, kemudian Dr. Khalid Abdul Aziz. Ini dari gabungan 3 buku itu ya. Anda merangkum pembahasannya dari 3 buku itu. Jadi kalau misalkan mau dilihat di buku Mukhtarat ini ada ya. Ini ada, insyaallah. Ini yang akan kita pelajari. Yaitu Nahwu bagian 1. Nahwu bagian 1, al-kalimat, al-mabni, al-i'rab. Itu ya. Al-kalimat, kalimat bahasa Arab. Kemudian al-mabni, al-mabniyat, yang mabni tidak berubah itu ya. Yang tidak berubah seperti min misalkan. Kenapa min aja gitu ya. Min itu dari min aja. Kenapa sih? Kemudian man aja, ma aja misalkan. Al-mabni, namanya al-mabni, mabniyat artinya hanya memiliki satu bentuk gitu ya. Kemudian al-i'rab. Nah, kalau al-i'rab ini kebalikan dari mabni. Kalau mabni dia hanya memiliki satu bentuk ya. Kalau al-i'rab berarti dia berubah-ubah. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Nah, gitu ya. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Baik. Yang pertama, kita akan pelajari yang pertama al-kalimat. Yang pertama al-kalimat. Ini. Kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf, harf. Jadi kalimat itu terdiri dari isim nama, al-fi'il kata kerja, al-harf dan huruf. Yang pertama al-isim atau isim ya. Al-isim atau isim. Ini di buku Mukhtaratnya ada halaman tanda-tanda isim. Nanti dikirim kan, Ustaz? Iya, nanti ini dikirim. Silahkan boleh sambil dilihat di buku Mukhtaratnya. Halaman 3 ya, Ustaz? Halaman berapa, Bu? Halaman 3 bukan, Ustaz? Halaman 3? 6, halaman 3 saya. Halaman 3 ya, pertama. Di halaman pertama. Tadi yang pertama ini kata ya, ini kata. Al-kalimat, kalimat atau kata. Isim. Yang pertama ada isim. Ada isim. Isim ialah kata yang menunjukkan benda. Ingat nih. Kata sifat, keterangan waktu. Ya. Jadi isim itu bukan hanya nama orang, ya. Bisa nama benda. Kata sifat juga masuk ke isim. Ingat ya, kata sifat juga masuk ke isim. Kemudian keterangan waktu, isim zaman ya. Itu termasuk ke isim juga. Tandanya apa ini isim? Cara mengetahui dia isim atau fiil atau huruf, bagaimana caranya? Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda isim. Tanda-tandanya isim. Ingat ini penting sekali ya. Untuk belajar i'rab kita harus mengetahui ini isim atau fiil atau huruf, nah gitu. Hanya 3, ingat ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3 unsur ini, yaitu isim, fiil, dan huruf. Cuman ini, nggak ada yang lain. Ya. Jadi apakah dia isim, apakah fiil atau huruf? Misalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu, apakah dia isim, apakah dia fiil, apakah dia huruf? Gitu. Nah, ingat ini ya. Nih. Cuman itu doang 3. Kita tentukan dulu. Bahkan orang-orang yang belajar
belajar nahwu benar-benar ya, yang belajar nahwu kebanyakan belajar nahwu yang mahad-mahad, di mahad-mahad biasanya itu kalau mau mengi'rab kita tentukan dulu kata itu apakah dia isim, fiil atau harf gitu ya. Isim, fiil atau huruf gitu. Nah, seperti misalkan alhamdu. Nah, alhamdu ini termasuk ke isim, ke fiil atau huruf. Kita akan ketahui sekarang. Baik, yang pertama tanda-tanda isim. Ingat ya. Kalau ada tanda ini di dalam kata tersebut, maka dia termasuk ke isim. Yang pertama tandanya yaitu jar. Didahului dengan huruf jar. Iya. Didahului dengan huruf jar. Kalau di sini di buku Mukhtarat berarti nomor 4. Nomor 4, iya. Nomor 4 ya. Susunannya berbeda. Didahului dengan huruf jar. Contohnya misalkan Al-Qur'anu 'alal maktabi. Mana huruf jarnya? Ala. Iya. Ini ala. Berarti al-maktab ini dia isim gitu. Nah, isim. Itu ya. Jadi isim jar, ingat ya. Ini tulis silahkan. Jar ini maksudnya yang pertama didahului oleh huruf jar atau dalam keadaan majrur. Silakan tulis. Atau dalam keadaan majrur. Nah. Jadi jar ini maksudnya yang pertama didahului oleh huruf jar atau dalam keadaan majrur. Baik. Ya. Ini jar. Kalau di buku Mukhtarat itu hanya didahului dengan huruf jar saja contohnya ya. Ini berarti ngambil dari buku yang lain ini. Berarti perhatikan sini jar, ana ulangi lagi. Yang pertama didahului dengan huruf jar. Ya. Didahului oleh huruf jar. Didahului jar, anda langsung tulis saja ya. Didahului jar atau keadaan majrur. Atau dalam keadaan majrur atau disebut dengan isim majrur. Isim majrur. Yang pertama contohnya ini isim yang didahului dengan huruf jar. Jadi Al-Qur'anu 'ala al-maktabi. Baik itu ada alif lam ataupun tidak ada alif lam, kalau sebelumnya huruf jar maka ini isim, gitu ya. Berarti al-maktab ini berarti dia isim. Paham itu? Insyaallah. Yang kedua, kitabu Zaidin mufidun. Perhatikan ini. Nah, ini. Kitabu Zaidin mufidun. Ada huruf jarnya enggak? Enggak ada. Nah, ini ya. Ini maksud yang kedua yaitu isim majrur. Nah, ini. Isim majrur. Contohnya Kitabu Zaidin. Nah, Zaidin ini dia mudhof ilaih ya. Iya, mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih selalu apa? Majrur. Nah, ini. Mudhof ilaih selalu majrur. Oh, berarti Kitabu Zaidin. Zaidin ini dia isim. Dia isim. Paham? Jadi kenapa misalkan nih, kenapa Zaidin dia isim, termasuk isim? Karena dia dalam keadaan majrur. Nah, paham? Zaidin ini nama orang ya? Zaid nama orang. Zaid nama orang. Kita nggak lihat nama orang atau bukannya, kita nggak lihat, tapi kita lihat cirinya gitu. Gitu ya. Kita lihat cirinya. Kalau ada kata yang didahului oleh huruf jar, dia isim. Atau ada kata, Ibu tolong di-mute. nah, kalau ada kata dalam keadaan majrur, berarti dia isim. Contohnya, Al-Qur'anu 'alal maktabi, al-maktabi, ini baik itu ada alif lam ataupun tidak ya.
Berarti kalau ada alif lam al-maktabi, satu kasrahnya. Kalau tidak ada alif lam berarti ala maktabin. Nah, ini kita lihat ini. Maktab ini isim atau bukan? Kita lihat sebelumnya ada huruf ala, huruf jar. Oh, berarti dia isim karena didahului oleh huruf jar. Yang kedua, isim jar ini, yang kedua maksudnya adalah isim majrur. Isim dalam keadaan majrur. Contohnya, kitabu Zaidin mufidun. Perhatikan Zaid. Zaid di sini mudhof ilaih. Kedudukannya mudhofun ilaihi. Dan mudhof ilaihi selalu majrur. Oh, berarti Zaid ini isim. Paham, ada pertanyaan di situ? Iya Ustaz, tanya kalau huruf jar itu apa aja ya? Huruf jar itu apa aja? Nanti kita akan masuk ke sini. Macam-macam huruf. Iya. Kalau itu, kalau yang keadaan majrur itu keadaan yang gimana aja Ustaz? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, satu. Apa Ustaz? Mudhof ilaih apa ya Ustaz? Mudhof ilaih gini, perhatikan sini. Apa mah? Mudhof ilaih itu dua kata, satu arti. Contohnya misalkan ya, di sini kitabu Zaidin. Kalau kita pisah, kitab, buku. Zaid, ya, nama Zaid. Tapi kalau disebutkan kitabu Zaidin, buku Zaid, ini menunjukkan bukan ke Zaidnya, tapi ke bukunya. Contoh yang lain, misalkan babun. Babun apa artinya? Pintu. Pintu. Kemudian baitun. Baitun apa artinya? Rumah. Iya, kalau kita sebutkan babun, babun pintu sendiri, ya. Baitun rumah sendiri. Tapi ketika disambungkan, diidofahkan, ya, menjadi babul baiti. Babu al-baiti. Perhatikan sini, atau kita jangan pakai alif lam dulu. Babun baiti. Babu baitin. Babu baitin. Babu baitin. Nah, kalau disebutkan babu baitin artinya pintu rumah, ini tidak menunjukkan ke rumahnya, tapi menunjukkan ke pintunya saja. Kata majemuk. Paham kata majemuk? Pintu rumah. Kalau pintu rumah kita bukan ke rumahnya, ya, menunjukkan bukan kepada rumahnya, tapi kita yang dimaksud adalah pintunya, ke pintunya. Seperti babu baitin, ini berarti pintu rumah. Kata majemuk. Dua kata yang memiliki satu makna. Paham tidak? Paham insyaallah. Nah, berarti mudhofun ilaih ini, mudhofun ilaihnya itu baitnya ini ya, baitnya. Nah, berarti bait ini dia karena dia dalam keadaan majrur, ingat ya, mudhofun ilaih selalu majrur. Mudhofun ilaih selalu majrur. Maka baitin ini dia isim. Paham? Insya Allah mudhof ilaih nanti ada khusus pembahasannya. Apa? Majrur itu kasroh harokatnya. Salah satunya. Salah satunya kasroh. Majrur itu harokatnya, salah satu harokatnya adalah kasroh. Kalau mansub gimana? Apa? Mansub. Kenapa? Ada majrur, ada mansub ya Ustaz. Kalau tidak salah. Iya, ada majrur, ada mansub. Ada majrur, ada mansub, ada marfu. Ya. Nah, itu lain pembahasannya nanti insya Allah di isim. Pembahasannya di isim. Sekarang intinya kitabu Zaidin. Zaidin ini dia keadaannya mudhofun ilaihi. Dan mudhof ilaihi selalu majrur. Maka dia disebut dengan isim. Paham? Paham yang pertama ini? Iya, paham ya? Berarti ingat, tanda-tanda isim yang pertama adalah jar. Yang dimaksud dengan jar bukan hanya didahului oleh huruf jar, tidak. Tapi yang dimaksud dengan jar yang pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua isim dalam keadaan majrur. Tambahin tuh di buku Mukhtarut, boleh silahkan ditambahin. Yang kedua, tanda yang kedua menerima tanwin. Ya, tanwin. Jadi kalau ada kata menerima tanwin, kalau ada kata menerima tanwin, dia berarti isim, termasuk ke isim, gitu ya. Contohnya,
Waja'a rajulun. Waja'a rajulun. Kata yang ada tanwinnya mana? Rajulun ya, rajulun. Tapi sebelumnya tanwin itu paham apa itu tanwin? Iya, tanwin itu kalau ada harokat dua begini ya, fathah tain, domah tain, kasroh tain dan domah tain, itu berarti salah satunya tanwin. Ingat ya, tanwin itu harokat yang kedua, harokat yang keduanya, itu tanwin. Jadi tanwin itu bukan dua-duanya. Jadi fathah tain dua-duanya itu tanwin, tidak. Tanwinnya itu hanya harokat yang satunya lagi, keduanya itu. Jadi kalau ada harokat dua, salah satunya itu tanwin. Itu aslinya tanwin. Baik. Berarti di sini wajah rajulun yang bertanwin yaitu kata rajulun. Oh, berarti rajulun termasuk ke isim. Paham? Iya, insyaallah ya. Berarti rajulun masuk ke isim. Yang kedua, atau qatuluna rajulan. Rajulan juga ini tanwin. Berarti rajulan ini isim. Ya, isim juga dalam keadaan mansub. Auhayna ila rajulin. Ini salah, bukan rajuli tapi rajulin itu ya. Kita ganti. Rajulin tanwin dia. Tanwin rajulin ya. Atau auhayna ila rajulin, berarti rajulin karena di sini dia tanwin, menerima tanwin, berarti rajulin dia isim. Berarti tanda isim yang kedua adalah tanwin. Kalau kata ada tanwinnya itu masuk ke isim. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Di Mukhtarat nomor 1 ya, menerima tanwin itu. Di Mukhtarat nomor 1, menerima tanwin. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk ini apa memperkuat Muhammad auhayna ila rajulin itu artinya apa? Auhayna, wahyukan, kami wahyukan ila rajulin kepada rajul. Rajul, orang laki-laki. Paham? Ini mungkin ya soal orang laki-laki itu. Nah. Terus ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kita teruskan? Teruskan ya. Berarti yang kedua menerima tanwin. Yang ketiga. Yang ketiga an-nida. An-nida artinya panggilan. Ya, contohnya itu ya. Ya, itu. Nah, kalau ada kata didahului dengan nida, panggilan, berarti dia isim. Contohnya, ya Adamu. Oh, berarti Adam ini dia isim. Karena sebelumnya ada huruf ya. Panggilan, nida. Ya Maryamu. Oh, Maryam ini isim. Karena sebelumnya ada ya. Ya Jibalu. Oh, berarti Jibal ini juga isim. Karena didahului dengan huruf nida. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Ustadz, apakah setiap panggilan itu didahului sama ya? Setiap panggilan didahului dengan ya? Maksudnya, ya itu panggilan dia. Iya, maksudnya berarti ciri-ciri panggilan itu depannya ya. Gitu. Iya emang panggilan. Bukan ciri-ciri panggilan, bukan ciri-ciri panggilan. Ya itu panggilan sendiri ya. Ya. Selainnya nggak ada panggilan lain. Ada yang lainnya. Salah satu panggilannya itu berarti ya. Salah satunya iya, benar. Kalau salah satunya iya. Bukan ciri-ciri panggilan, tapi salah satu panggilan adalah ya. Gitu. Ya Adamu, ya Maryam, ya Jibal. Gitu. Afwan Ustaz. Nah. Ada lagi ya Ustaz Anida lainnya. Selainnya. Di buku Mukhtarat ada nggak? Wahai sama ya beda. Wahai itu ya. Apalagi selainnya? Coba. Bukan. Ada yang lain nggak? Nama yang lainnya nggak? Di Mukhtarat ada nggak?
Yang bukannya satu doang biasa. Ya, cuma satu ya. Panggilan cuma satu ya doang. Satu doang. Nah, bisa ya, cuma satu. Ya. Ya doang. Kecuali kalau nanti misalkan di oh iya, ya-nya panggilannya cuma satu. Cuman nanti ada yang ya ayyuha berarti didahului dengan ayyu, itu kalau dia isimnya masuk alif lam. Maksudnya isimnya ada alif lamnya. Seperti misalkan ya, kemudian kalau ada alif lam misalkan al-jibal. Al-jibal misalkan ya. Al-jibal berarti ya ayyuhal jibal gitu. Kalau panggilannya cuma satu ya. Cuma nanti berbeda panggilannya ya. Nanti ada pembahasannya kalau nggak salah. Pembahasannya di tanda-tanda isim. Oh bukan ya. Ini di pembahasannya di kelas lanjutan, nahwu lanjutan kalau nggak salah. Nida nanti. Nah, di kelas lanjutan pembahasannya. Itu ya ayu, ya ayyatuha misalkan ya. Kenapa tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ya ayyatuha gitu. Ya ayyatuha atau ya ayyu. Kenapa ya ayyu? Nanti pembahasannya di kelas lanjutan nahwu ya. Kelas lanjutan nahwu. Sekarang berarti intinya isim salah satu tandanya adalah didahului dengan huruf nida, panggilan. Nah, Anda ulangi lagi. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu jar. Jar maksudnya didahului dengan huruf jar atau dalam keadaan majrur isimnya. Yang kedua dimasuki tanwin. Yang ketiga didahului dengan nida, panggilan. Di buku Mukhtarat ini nomor 3 ya. Nomor 3, halaman 3, nomor 3. Kemudian yang keempat tandanya adalah dukhulu lam. Dukhulu alif lam. Masuk, dukhul artinya masuk ya. Masuk alif lam. Jadi kalau ada kata dan dia ada alif lamnya, itu berarti termasuk isim. Paham? Contohnya Ar-Rahman, ini ada alif lam, berarti dia isim. Al-Waqi'ah berarti dia isim karena ada alif lam. Al-Qari'ah berarti dia isim. Al-Kitab, na'am. Paham? Hah? Dukhul artinya masuk. Masuk. Nah, Nyamuknya banyak. nah, dukhul artinya masuk. Dari kata-kata dakhala ya dukhulu, masuk. Kemudian nomor 5, ini berarti nomor 4 dukhulul lam itu nomor 2 ya di buku Mukhtaratnya. Menerima alif lam itu. Menerima alif lam. Nomor 5, sekarang nih nomor 5 ini yang perhatikan, ini yang mungkin agak keliru pembahasannya ya. Agak keliru pembahasannya ini. Perhatikan nomor 5, pembahasannya seperti ini. Al-isnadu ilaihi. Di sini nah, di buku Mukhtarat itu nomor 5. Bersambung dengan isim lain, kata majmuk. Ini salah satunya, ya. Salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi yang dimaksud dengan al-isnadu ilaihi adalah al-haditsu anhu. Perhatikan ini banyak yang kurang tepat pembahasannya ya. Hanya sedikit kurang tepat. Maksudnya nomor 5 ini adalah yang dibicarakan. Tulis ini penting. Yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Dibicarakan. Kalau yang di buku Mukhtarat bersambung dengan isim lain, kata majmuk, ini masuk ke nomor 1. Ya. Naam, mudhaf ilaih. Di buku Mukhtarat yang nomor 5 itu masuk ke nomor 1, bagian 2 ini. Ini ya, itu di buku Mukhtarat. Jadi yang ini nomor 5 ini enggak ada di buku Mukhtarat. Pembahasannya lain. Nomor 5 ini al-isnadu ilaihi artinya al-haditsu anhu atau yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu termasuk isim. Contoh. Perhatikan ini agak dalam ya, karena ini harus memahami maknanya. Perhatikan. Qoma Zaidun. Artinya apa ini? Qoma Zaidun.
Zaid bicara. Zaid berdiri ya. Koma artinya berdiri, bukan kola. Koma. Koma Zaidun artinya berdiri. Zaid berdiri. Taib. Siapa yang dibicarakan? Zaid. Berarti Zaid isim. Isim. Paham? Bicara. Ini mungkin jarang yang membahas ini, agak jarang. Di buku mufrad nggak ada. Taib. Paham itu satu? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Muhammad mujtahid. Apa artinya Muhammad mujtahid? Muhammad bersungguh-sungguh. Taib. Siapa yang bersungguh-sungguh? Muhammad. Berarti yang dibicarakan adalah Muhammad. Berarti Muhammad isim. Paham? Paham ya? Terus, kita teruskan. Nomor selanjutnya. Jalasta. Apa artinya jalasta? Kamu duduk. Taib. Siapa yang duduk? Kamu. Kamunya itu yang menunjukkan kamunya di sini mana? Ta. Berarti ta ini isim. Paham? Paham? Taib. Ini perhatikan ini ya, karena ini banyak yang kurang tepat membahasnya. Taib. Kemudian Isim apa? Isim domir, naam. Naam, isim domir. Oh, isim domir ya. Naam. Kemudian hadara man uhibbuhu. Hadara man uhibbuhu. Apa artinya ini? Telah datang. Hadir. Ya. Hadir. Ya. Yang aku cintai. Iya, telah hadir yang aku cintai. Taib. Siapa yang telah hadir? Yang aku cintai. Berarti yang aku cintai itu maksudnya hu-nya gitu ya. Hu-nya. Berarti hu ini, ya, hu ini dia isim. Paham? Sama juga isim domir tadi lah. Naam, isim domir. Masuknya ke isim domir. Ini subjek itu ya Ustaz? Naam, kedudukannya sebagai subjek. Naam, kedudukan sebagai apa? Subjek. Bukan subjek. Uhibbuhu berarti objek ya. Nah, objek bukan subjek. Nah, objek. Kalau subjeknya itu ana. Ana ya, ini u-nya. Nah, ana. Itu isimnya itu objeknya ya Ustaz ya? Hu-nya ya, hu-nya. Objek kan maf'ulun bih. Iya. Nah, objek maf'ulun bih, hu-nya objek. Subjeknya itu a. Subjek itu a. Paham ini? Lalu hu-nya objek. Hu-nya objek, nah. Objek bukannya maf'ulun bih. Nah, objek maf'ulun bih. Itu kan hu domah. Iya domah, benar. Dari domir, Mbak. Nah, hu domah. Ingat, maf'ulun bih tidak hanya fathah. Karena dia domir, hu. Dia mabni, Ustaz. Iya, mabni. Paham? Paham ya? Boleh paham ya? Ingat ya, objek itu dia fathah kalau isimnya mufrad. Kalau isimnya mufrad dan dia bukan isim mabni, bukan isim yang mabni. Nanti kita akan belajar nih di mabniat, Berarti nanti ada masuk. Iya, ini di sini juga, di sini di PDF ini. Iya, di pembahasan ini. Jadi domir-domir kenapa ini sama dengan hu ini sama dengan ka. Sama dengan ka ya. Oh, iya. Sama dengan ka atau sama dengan ki gitu. Itu kan enggak berubah-ubah gitu. Iya. Ki, ka. Naam, itu. Jadi isim-isim yang mabni. Nanti kita akan belajar nih di mabniat ini. Di bagian kedua berarti. Bagian kedua. Oh, baik, Ustaz. Nah, berarti Anda ulangi lagi. Tanda-tanda isim ini ada 5. Yang pertama jar. Yang dimaksud dengan jar adalah didahului dengan huruf jar dan isim majrur. Di buku mukhtarotnya berarti ini nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 4 dan nomor 5. Ini gabung nomor 4 dan nomor 5 di mukhtarot. Halaman 4. Yang kedua menerima tanwin. Kalau ada isim dia berharokat tanwin, dia isim. Kalau ada kata
berharokat tanwin, dia isim. Yang ketiga, an-nida, didahului dengan huruf nida, ya. Huruf nida, contohnya ya Adam. Adam berarti isim karena sebelumnya ada ya nida. Yang keempat, ada alif lam atau kata yang dimasuki alif lam atau kata yang ada alif lamnya, dia isim. Yang kelima, itu yang dibicarakan, al-isnadu ilaihi, maksudnya al-hadisu anhu, yang dibicarakan. Contohnya qama zaidun. Qama zaidun, ya. Qama zaidun, berdiri Zaid. Siapa yang berdiri? Zaid. Oh, Zaid berarti yang dibicarakan. Oh, berarti Zaid isim. Muhammad mujtahid. Muhammad isim. Jalasta, taknya isim. Hadara man uhibbuhu, hu-nya isim, gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, aku mau tanya. Nah. Jadi setiap nama orang itu juga termasuk isim. Naam, kalau sudah tahu kita itu nama orang. Ya, meskipun tidak pakai nida. Naam. Anida. Naam. Ada lagi? Silakan. Itu kalau kita sudah tahu nama orang. Terjemahannya bagusnya bagaimana, Ustaz? Telah hadir siapa yang saya sukai. Nah. Coba sekarang kita praktek ke Al-Quran. Ya. Praktekkan mencari isim dengan tanda-tanda ini, ya. Dengan tanda-tanda ini. Kalau Anda buka Al-Qurannya, Surat apa, Ustaz? dari awal aja nggak apa-apa. Dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Biar mantap. Dari Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Perhatikan sini, lihat ya. Dari Al-Fatihah. Bismi, ismi, gitu ya. Ismi. Ini asalnya ismi. Berarti ismi ini isim atau bukan? Isim. Tandanya apa? Bi-nya huruf jar. Naam, didahului dengan huruf jar, bi, gitu ya. Allah, ini isim bukan? Iya, isim. Kenapa tandanya? Ada alif lam. Ada alif lam. Naam. Ar-Rahman, isim bukan? Isim. Tandanya? Alif lam. Alif lam. Ar-Rahim, isim bukan? Isim. Isim. Tandanya? Alif lam. Alif lam. Alhamdu, isim bukan? Isim. Tandanya? Alif lam. Alif lam. Lillahi, isim bukan? Isim. Isim. Tandanya? Huruf jar li, gitu ya. Ada huruf jar li. Rabbil alamin, al-alamin. Isim. Tandanya? Ada huruf alif lam. Alif lam. Naam. Ar-Rahmanir Rahim, ini juga isim ya. Tandanya alif lam. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumi ini isim bukan? Itu zorof ya, Isim atau bukan? Zorof. Ini masuk ke ke jar, majrur, mudhafun ilaih. Nah, berarti termasuk ke isim ya. Yaum ini isim. Ad-din isim. Naam. Ad-din juga isim. Naam. Iyyaka. Ka-nya isim bukan? Isim, K-nya isim. Tandanya apa? Domir. Domir apa? Kamu. Tandanya yang tadi kita pelajari apa? Iya, Kak. Iya. Tandanya apa? Kak. Tanda isimnya apa? Ada isimnya. Hah? Iya, ka isim. Tandanya apa? Majrur, Kak. Majul gimana? Kak. Domir. Ada yang kelima. Iya, yang kelima itu apa? Yang kelima yang dibicarakan, ya. Yang dibicarakan itu tandanya al-isnadu ilai, itu ya. Al-isnadu ilai. Iyyaka. Na'budu wa iyyaka juga sama ya. Nasta'in. Tadi yang gimana? Kaknya kan yang dibicarakan hanya kepadamu.
Iya, hanya kepadamu. Iya. Iya, iyyaka hanya kepadamu berarti al-isnadu ilai. Iya, yang dibicarakan al-hadisu anhu. Itu. Al-haditsu anhu ya. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka ini juga sama ya. Wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Arida anhu apa maksudnya sih tadi? Al-isnadu anhu. Al-isnadu anhu. Itu ada di mana? Nomor 5. Mungkin keempat. Nomor 5. Isnad. Kalau Ihdina nanya ya Ustaz. Ihdina nanya ya isim ya. Ihdina naknya isim, naam. Yang dibicarakan. Naam, yang dibicarakan isnad, al-isnadu ilaih. Baik, terus as-sirata, isim bukan? Isim karena ada Tandanya? alif lam. Alif lam. Al-mustaqim, Ada alif lam. isim. Naam. Baik, alif lam ya. Siratal ladzina alladzina, Isim. Nanya isim. tandanya Alif lam. alif lam. An'amta, Tanya taknya isim. Naam, al-isnadu ilaih. Naam, al-isnadu ilaih. Alaihim, him isim bukan? Isimnya. Apa tandanya? Im. Didahului dengan huruf jar, ala ya. Ala. Naam, berarti him ini dia isim. Masuknya ke isim dhamir. Ghairil maghdub, maghdub isim bukan? Dari al-mak karena ada alif lam. Iya, alif lam tandanya ya. Isim maf'ul, ini maghdub. Alaihim, him ini isim bukan? Imnya isim. Ya. Isim. Didahului dengan huruf jar. Waladdallin, dal isim bukan? Dari alif lam. Alif lam. Nah. Nah, sahih. Tadi Kemudian istilah-istilah itu apa sih Ustadz? Anan nggak paham. al-isnadu Itu ilaihi. adanya di mana? Udah Ustadz terangin. Iya, di buku yang tadi. Jelasin Ustadz ada nomor 5. Oh, Alvan anak nggak nyimak yang itu tadi. Tadi yang nomor 5 itu, nomor 5. Al-isnadu ilaihi. Nah, Oh. Al-isna al-isnadu ilaihi. itu sama dengan Yang dibicarakan, al-hadisu oh anhu. yang bicara. Nah. Yes. Yang dibicarakan. Baik. Terus alif lam mim dzalikal kitab, al-kitab isim, alif lam ya. Alif lam. Nah, la raiba fihi hudan. Hudan Udah. isim, Udah tanwin. tandanya tanwin. Tandanya tanwin. Lil muttaqin, muttaqin isim, Ada. didahului dengan huruf li. Alladzina isim, tandanya alif lam. Alif lam. Yu'minuna, Isim. tandanya Isim tandanya yang dibicarakan ya. Akan. Enggak nih bukan Sat. Bukan. Nih fiil nih. Beriman. Oh, Orang-orang yang beriman. fi'il atau isim? Yu'minuna fi'il atau isim? fiil. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari Fi'il ya. mudhari. Nah, Isim Ustaz. Isim jamak mudzakkar salim. isim jamak mudzakkar salim. Bagaimana? Ini fiil mudhari. Nah, Bagaimana sih? inilah ya. Ini ada ya. Jadi semakin kita belajar, ya, semakin kita belajar akan semakin pusing gitu ya. Yu'minuna ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Nah, untuk hum. Dhamir hum Ustaz. Nah, dhamir hum ya. Baik. Coba. Terus bil ghaibi. Al ghaib berarti ini Al-ghaib ya isim. isim, tandanya Hujan. iya, didahului dengan huruf jar atau alif lam. Ada dua-duanya di sini. Ada dua dia. Nah, wa yukimuna isim bukan? Bukan. Bukan. Fi'il mudhari. Dhamir As-shalah. hum ya. Dhamir hum. Nah, as-shalah isim bukan? Isim, tandanya alif lam. Wa mimma razaqna. Nah,
Isim. Ini Nah, juga. nah isim Hum. hum juga. Ini fiil nih. Nah, ini fiil, rozaknya fiil, tapi naknya dia isim, humnya juga isim yang dibicarakan. Ya. Yungfikun, Yuk. Sama. Fiil juga. Fiil. Sore. domir, failnya apa domirnya? Hum, Failnya waw. hum. Failnya waw. Failnya wow, betul. Failnya wow, tapi ini maksudnya domir hum gitu ya. Tapi walladzina, alladzina isim bukan? Isim. Yu'minuna fi'il. Nah, fi'il mudhari. Bima unzila. Unzila Fiil. Fiil ini Fiil. Ustaz. Unzila fiil. fi'il majhul ya. Nah, ilaika. Ka-nya Yang dibicarakan. Ilai. apa tandanya? Ka ini isim ya. Ka ini isim. Tandanya apa? Itu isna yang dibicarakan. Tandanya apa? Hah? Yang dibicarakan. Yang dibicarakan didahului dengan huruf jer, ila. Ini Iya. Didahului dengan huruf jer, ila. Iya. Ila ya. Didahului dengan huruf jer. Taib ilaika wa ma unzila min qablika. Qabli. Kenapa isim? Tandanya Tandanya ada harus jar, ini ada jar. Ini zorof ya Ustaz. Qabli. Ada min. ada min Ada huruf min, jer. ada min. Nah, qabli berarti isim karena didahului dengan huruf jer. Wabil akhirah isim bukan? Isim karena didahului dengan Iya, ada alif huruf lam. jer dan ada alif lam. Naam. Bil akhirati hum yukinun. Isim. Fiil. Ini fiil Ustaz. Fiil ya. Awan. Fiil ya. Ya, fiil. Fiil, naam. Pusing bener kata Ustaz, pusing alam. Naam. Ulaika. Ulaika. Isim. Ka-nya isim ya. Al isnadu ilai. Ala hudan. Hudannya isim. Hudannya isim. Menerima tanwin dan didahului dengan huruf ala. Taib. Pertanyaannya. Kenapa fathah ya? Nah, ini yang Anda tanyakan itu. Kenapa hudannya fathah? Sedangkan ada ala huruf jar sebelumnya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, terakhir. Ya ini pengaruh nggak kalau ada ya ini ya bengkok nih? Karena dia tidak karena asmaul saya. Karena Mabni, iya. Nggak berubah. Hudan aja. Gitu ya. Taib. Mir rabbihim. Rabbi. Rabbinya isim bukan? Rabbinya isim. Kenapa? Apa tandanya? Ada min. Iya. Himnya isim bukan? Isim. Tandanya apa? Yang dibicarakan. Majrur. Bukan. Majrur. Mudhaf ilaih majrur. Naam. Majrur itu belum jelas ya Ustaz, nanti next keterangin lagi. Iya, majrur itu harus kita sudah membahas mudhaf ilaih gitu ya. Mudhaf ilaih ya. Nah, kalau belum bahas itu nanti bingung juga nanti pembahasannya. Pembahasannya ada di nahu Ustaz. Nah, minah mudhaf ilaih nah. Taib wa ulaika humul muflihun. Al muflihun isim. Iya, isim ya. Isim, tandanya alif lam. Taib. Isimnya ini masuk ke isim apa? Siapa yang tahu? Isim maf'ul. Pembahasan shorof. Jama muannas salim. Hah? Isim maf'ul. Orang-orang yang Isim maf'ul? Isim Iya. maf'ul? Buka. Isim apa? Ustaz lihat belakangnya apa akhir awalnya? Muflihun aja, muflihun. Lihat muflihun itu masuk ke isim apa? Maf'ul tadi, fa'il ya, isim fa'il. Isim fa'il bukan maf'ul ya. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim iya, isim fa'il. Muflihun isim fa'il. Baik. Bentuknya untuk siapa ini? Jenisnya untuk siapa? Hum. Laki-laki atau perempuan? Muzakkar, muannas termasuk. Sama mudzakkar.
jama mudzakkar salim. Ya, jama mudzakkar salim ya. Muflihun jama mudzakkar salim. Iya. Jadi al-muflihun berarti banyak orangnya. Iya. Ya, tapi ingat tadi faedahnya Kepada mereka. Hah? Ya, artinya kepada mereka. Bukan kepada mereka. Muflihun orang-orang yang falah, iya. Yang beruntung. Yang beruntung. Nah, yang sukses. Ini al-muflihun. Itu ya. Nah, ini Anda mau tanya Afwan, Ustaz, boleh tanya? Silakan. Tadi Ustaz ngomongin wow itu apa sih maksudnya? Nah, kita ya Yang ayat 3 tadi itu. iya. Yungfikun gitu maksudnya. Yungfikun, ya wawnya betul. Wawnya itu fa'il. Nanti kita akan belajar. Kita belum masuk ke situ. Iya. Belum pembahasan. Iya. Jadi yungfikun di situ kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' domainnya hum, itu ya. Hum. Mana fa'ilnya? Nanti fa'ilnya itu waw itu. Maka disebutnya kan dengan waw jamaah gitu kan? Waw jamaah ya. Ya, itu fa'ilnya. Itu. Nanti kita belum masuk ke situ. Nanti ada di nahwu ini ya. Insyaallah, nah. Insyaallah. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan silahkan sampai sini. Paham ini? Tanda-tanda isim? Insyaallah paham ya. Ya. Nah, dan itu silahkan nanti dibaca buku mukhtaratnya tanda-tanda isim halaman 3. Nih. Nanti di-share ya, Ustaz, PDF-nya. Nah, ini nanti yang share insyaallah. Silahkan ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup ya? Baik. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Insyaallah pekan depan kita masuk ke fi'il ya, ke fi'il. Jadi nanti tanda-tanda fi'il itu apa saja, ya. Nanti masuknya ke fi'il pekan depan insyaallah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.